Ya pemirsa, inilah keterangan pers lebih lanjut sekaligus menghadirkan barang bukti yang dilakukan oleh Kapolri terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Yang lain mana? Mana itu sudah kita satu itu? Sudah ada click on, Pak. Aman, thank you. Bisa dimulai rekan-rekan? Ayo. Terima kasih telah berkumpul di sini. Betul memang hari ini sekitar pukul 15.00 tadi Satgas yang dipimpin oleh Bapak Kapolri, Yuk, gua nggak bisa ini colok. yaitu gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya telah melakukan operasi tangkap tangan ya, di Kementerian Perhubungan di lantai 6 dan lantai 12. Lantai 6 ini adalah lantai untuk pelayanan, ada 152 pelayanan di sini, mulai dari darat, laut, udara, di sini semua. Kebetulan kita melakukan penangkapan tertangkap tangannya, operasi tangkap tangan di loket Direktorat Perhubungan Laut. Kemudian dari situ kita kembangkan bahwasanya ada aliran dana ke lantai 12 di ruangan Kasih dan Kasubdit. Di sini di lantai 6 kita temukan tertangkap tangan, ini rekan-rekan bisa lihat ini barang bukti yang langsung on the spot dilakukan penangkapan langsung oleh anggota di lapangan, petugas-petugas. Ada 6 yang kita tangkap, ada 2 PNS, kemudian ada 1 dari PT tertentu yang melakukan pengurusan ini, kemudian ada juga dari honorer PHL yang ada di sini. Kemudian untuk barang bukti sendiri yang di sini sekitar Rp34.000, kemudian yang di 34 juta rupiah ya yang di lantai 6, kemudian yang di lantai 12 ada sekitar 61 juta rupiah itu tunai, kemudian yang dalam bentuk tabungan ada sekitar 1 miliar rupiah. Dari sini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Pak, tadi yang di lantai 12. Lantai 12 ini kita melakukan penangkapan, pengembangan dari sini bahwasanya uang ini mengalir kepada Kasih dan Kasubdit. Nah, ini yang kita lagi kembangkan, aliran dana itu kepada siapa saja. Satu persatu nanti kita akan ungkap. Gimana? Berapa lama, Pak? Yang tunai 61 juta rupiah, kemudian yang dalam bentuk tabungan 1 miliar rupiah. Pak, informasinya sudah berapa lama Pak ini melakukan pungli ini Pak? Kita masih kembangkan rekan-rekan, penyidik masih mendata satu persatu, karena ini yang sore hari ini aja yang kita tangkap langsung sekitar 34 juta yang langsung dari tangan petugas dan tangan beberapa calo dan dari pemohon. Pak, inisialnya Pak, inisial tersangkanya Pak. Gimana? Sampaikan jabatannya apa Pak yang ditangkap? PNS. Jabatannya apa Pak? Staf saja, Golongan 2D. Staf golongan 2D. Inisialnya? AD. AR. Ada yang AR, ada AD, kemudian ini ada juga inisialnya D, inisial T, kemudian inisial NM. Iya. Tapi masih dikembangkan rekan-rekan, karena memang di dalam uang-uang yang kita tangkap ini tertulis nama-nama kepada siapa, untuk siapa. Ini ngalir ini tentunya akan kita dalami, kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pungli di
Kementerian Perhubungan ini. Meskipun udah ada tangkap tangan seperti itu, Ya. nggak langsung ada tersangka ya Pak? Belum ada tersangka. Oh ya, nanti tetap kita namanya proses ya. Proses kita penyelidikan, pemeriksaan, baru nanti kita lakukan gelar. Kalau memang alat bukti cukup, tentunya kita langsung naikkan menjadi tersangka. Itu proses ya, itu SOP ya. Itu 6 itu Pak akan diperiksa. Semua tetap praduga tidak bersalah, karena ini tertangkap tangan ya, praduga tidak bersalah. Kan kita belum BAP kan. Pak, dari swasta itu spesifiknya untuk mengurus apa Pak? Ada kan tadi saya sampaikan kepengurusan ini ada sekitar 152 perizinan. Di antaranya memang tadi Bapak Kapolri sudah sampaikan, Pak Kapolda sampaikan terkait dengan SID, kemudian buku pelaut, SID, Saver Identity Document. Itu untuk apa Pak? Biasanya Apa? pakai buat apa Pak? SID Pak. Untuk lisensi pelaut, Oh, lisensi pelaut keluar ya. negeri ya. Pak, masalah ini kan kok sampai presiden turun, apakah masalah yang sudah lama tercium sama pemerintah atau gimana itu Pak? Enggak, emang itu kan komitmen Bapak Presiden untuk membersihkan birokrasi, khususnya pelayanan publik. Makanya perintah beliau ke Kapolri untuk membuat Satgas ini untuk melakukan penindakan-penindakan terkait dengan pelayanan publik. Berarti ini nanti Pak akan Gimana? Nanti tangan ini. Ini Satgas ya, gabungan ya dari Mabes dan Polda Metro Jaya. Polisi dapat laporannya langsung dari Kemenhub atau dari mana Pak? Kita laporan dari masyarakat, kita kembangkan ya. Kita lakukan penelitian sampai 1 bulan ya. Kita lakukan undercover, kemudian pengumpulan data, dan kita alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan tangkap tangan. Apa betul laporannya langsung dari Pak Budi Karya? kalau di Dirjen Perhubungan Darat gimana Pak? Ya ini pun dari laporan dari masyarakat. Kita Dari kembangkan. masyarakat Pak. Ya. Oke. Sudah rekan-rekan? Apa? Tunjukin lagi Pak barang buktinya Pak. Barang bukti ya? Ya, ada yang belum dapat barang bukti. Oke. Sini kiri dulu. Gini dulu Pak, gini dulu. Oke, kiri. Pak, tengah Pak. Oke. Jangan lupa Pak. Pak, tengah Pak. Matanya ke sini Pak. Ayo. Ya. Yo. Mana? Oke. Oke. Lagi. Oke. Boleh dibuka Pak ini. Tadi golongan 2D. 2D. Golongan 2D. ID-nya Pak. Kamera metro Pak. Pak, Metro Pak. Kamera ID-nya metro Pak. Pak. ID-nya Pak. Oke. Kamera metro Pak. Iya. Pak, ini belum Pak. Pak, lihat TV Pak. Pak, sorry Pak, dilihat Pak. Oke. Pak, tenang Pak. Oke. Oke. Oke, makasih Pak. Yo. Pak, bentar Pak. Ini Pak. Ini Pak, bentar Pak. Sudah? Bisa kita gelar kalau sudah lengkap ya. Kita gelar ke Polda ya. Mas, satu lagi Pak untuk yang PNS-nya Pak, satu lagi. Tahu kalau modusnya seperti apa? Modusnya seperti apa? Apa diminta atau Enggak. Ini kan kasusnya kan bahasanya pelayanan publik di sini harus online. Tetapi banyak SOP yang tidak dia laksanakan, dipotong ya, sehingga tadi dengan harapan mendapatkan tadi sesuatu tadi. Makanya mereka mencari sesuatu itu tadi dengan cara-cara begitu tadi. Gimana? Iya. prosedur yang dipotong harus online itu Iya. Ya pemirsa, inilah keterangan pers yang digelar oleh petugas. Tampak di layar kaca Anda, Kabid Humas Polda Metro Jaya Awi Setiono beserta sejumlah barang bukti yang diamankan oleh para pelaku dalam operasi tangkap tangan yang digelar di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Tampak barang bukti diantaranya adalah uang senilai 34 juta rupiah, sejumlah dokumen yang diantaranya merupakan 6 paspor, serta beberapa dokumen perizinan yang disita dari pelaku yang diduga merupakan atau telah dinyatakan sebagai calo, serta sejumlah staf dari Kementerian Perhubungan. Para staf tersebut diantaranya merupakan golongan 2B Kementerian Perhubungan yang berinisial diantaranya AD, AR, berinisial T, berinisial MN, dan sejumlah pelaku lain yang hingga saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.
Ya, pemirsa, selain terkait dengan perizinan rumput laut, surat-surat kapal seperti ukuran kapal, pembuatan kapal dan berat kapal, operasi tangkap tangan kali ini juga terkait dengan pembuatan buku pelaut yang seharusnya bisa didapatkan secara gratis melalui pelayanan online. Namun kepada para pelaku dijual dengan harga tertentu tergantung kesepakatan dengan para calo yang telah diamankan. Ini kita semua kita dalami, kan namanya juga lidik. Lidik tidak langsung kita bisa ketemu. Akhirnya hari ini kita bisa ketemukan bahwasanya tertangkap-tangkap. Inisialnya wajib. Tadi sudah saya sampaikan tadi. Kan sama yang lain. Ada AR. Apa? Ya, ya, dia memang secara PDB di biaya untuk buku pelaut itu. Ya, hingga saat ini pihak dari Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya masih menggelar barang bukti dalam keterangan pers yang mereka lakukan di lantai 6 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, lokasi tempat digelarnya operasi tangkap tangan yang sebelumnya juga dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Ya, uang penampungan. Satu buku ya Pak? Atau ada beberapa buku? Ada banyak bukunya. Tadi waktu dalam melakukan tindakan BPD memang sedang ada transaksi uang atau gimana Pak? Ya betul, memang ini tadi kan ini yang tertangkap tangan ini, termasuk yang di atas juga tertangkap tangan. Berarti PT tadi ya Pak ya? Apa? PT tadi yang melakukan transaksi itu. Iya. PT mana Pak tadi? PT SBI. Ada PT CIS. Kemudian ada juga SBI. untuk pengurusan buku pelaut ini ada SBI. salah satu SMK Pelayaran. SMK Pelayaran. Kemudian PT Sumber Bakat SBI tadi ya, SBI ya. Siap SBI. SBI terus kemudian ya itu tadi aliran-aliran dana ada juga nih dari PT KSM. Berarti berapa PT Pak? Apa? Enggak lebih dari satu PT berarti. Ini kebetulan yang ditangkap hari ini kan itu dari PT KSM pengambilan 4 buku pelaut. Kemudian dari PT SBI Untuk pengambil banyak ini ada untuk kepelautan, pengawakan, PTSL. kemudian pengurusan sijil, terus pengurusan stempel buku pelaut. Ini termasuk untuk untuk orang per orang juga. Terkait SMK Pelayaran ini yang ada di daerah Gunawarman mana itu Pak? Benar? Di Jakarta lah, di Jakarta. Pak kalau lantai Ini terkait dengan buku pelaut ada 35 siswa ya. Siap. Yang harusnya tadi diselesaikan secara online tapi sama yang bersangkutan cek potong kompas. Siswa juga ya Pak? Ya. Sial banget Pak. Berarti dalam Gimana? Bapak pengurusannya kalau nggak lewat Pungli ini seperti apa? Pengurusannya tadi Pak. Sesuai SOP yang ada ya. Di sini rekan-rekan bisa lihat di sana tuh. Ada di kantornya Pak mungkin bisa SOP-nya. dijelaskan sedikit Pak buku identitas pelaut ini sebenarnya digunakan untuk apa aja Pak? Ya untuk kegiatan kepelautan ya. Terkait dengan dia pelayaran ke luar negeri kan pasti itu ditanya lisensinya, Macam paspor, bukunya, macam paspor Lisensi ya? ya? SIM. Tahu. Kalau itu SIM gitu. ID lah, ID. SIM. Seperti SIM lah. License ya. License ya. Ini untuk mengemudikan kapal saja kah atau mungkin Pelautnya. Untuk mengemudikan kapal. Pelaut. Pelaut. Identitas pelaut. Kalau namanya pelaut kan berarti di atas semua di atas kapal pelaut. Mbaknya kan nanti bisa lebih detail ngambilnya. Jangan ngejar di sini, ngejar di situ. Oke. SIM lokal ya Pak? Makasih Pak Awi. Ya, oke. Nanti lebih detail. Sub itu wawancara ya. Itu ada pelayan SOP ya. Kita sudah melakukan pengembangan Ya, pemirsa, inilah jalannya keterangan pers yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Ada juga Kabid Humas Polda Metro Jaya Awistiono yang menggelar barang bukti yang diantaranya adalah sejumlah uang pecahan 50.000 hingga 100.000 rupiah dengan total 34 juta rupiah. Kemudian petugas juga mengamankan sejumlah dokumen